Hakikat makrifat ini adalah ajaran kesufian yang sudah lama ditinggalkan atau tidak dipedulikan oleh ulama-ulama kita. Padahal hakikat makrifat ini penyebab kita hilang dalam diri kita syirik kafir, hilang anania, hilang kefasikan cinta dunia, karena sumber kesalahan adalah cinta dunia. Pembutuhnya raksukuli kafir, cinta dunia sumber daripada kesalahan. Jadi kita bermusuh karena cinta dunia, kita dengki karena cinta dunia, kita sombong karena cinta dunia. Makanya orang-orang tidak paham hakikat makrifat ini, maka dia tidak bisa berkasih sayang sesama. Kita melihat di negeri kita tidak ada istilahnya kasih sayang, baik pemerintah ya dengan pemerintah, eksekutif dengan legislatif, yudikatif. Mereka pada akhirnya berteman, jadi pada belakangnya mereka bersalah. Sampai juga antara ulama dengan ulama, antara masyarakat dengan masyarakat, karena belum dapat lagi menghilangkan syirik kafir, belum dapat menghilangkan kenifakan dan kefasikan di dalam hati. Jadi maka inilah penyebab, maka kita dihadang segala macam, yaitu tidak diberikan jalan yang lempang. Untuk berzikir saja di masjid Baitur Rahman payah dengan cara kekerasan kita bisa masuk, dilarang oleh MPU. Padahal gubernur telah mengatakan Baginda Aceh pada saya supaya ada diadakan dialog dengan MPU dan kawan-kawan ulama Aceh. Tapi kita mengadakan, mereka tidak datang. Mereka mengadakan, tidak ada. Jadi para jamaah sekalian, sebab saya juga dari kecil belajar agama ini dengan orang tua saya, di mana orang tua saya adalah guru dari ulama-ulama yang ada di Aceh sejak kecil. Lalu juga pada waktu saya belajar di pesantren dan juga mengajar di pesantren, sebelum saya berkhidmat dengan ajaran Tauhid Tasawuf ini, saya tidak dapat dikenal di mana-mana, cuma kenal murid-murid saja. Tetapi dengan Tauhid Tasawuf kita sudah dapat diketahui, dikenal oleh tingkat ASEAN. Tadi kenal umat di Malaysia, kenal yaitu di Sulawesi dan di Jawa. Tadi baru-baru ini aja seorang profesor Dr. Rubaidi datang dari Surabaya. Jadi untuk menemui saya. Tadi lalu beliau mengucapkan keselamatan bahwa Abu adalah salah satu-satunya hadiah Allah untuk Aceh. Jadi ulama-ulama lain, profesor lain, tapi kalau ditanya di Aceh, Abu adalah orang yang membawa keresahan, kesesatan di dalam masyarakat. Jadi bayanglah, tadi sangat beda. Tapi saya tidak merasa sakit hati, tidak ada gengsi, tidak ada gundah dan susah. Sebab seperti kita yang telah diajarkan tadi, orang Tauhid Tasawuf ini dapat bertauhid zati. Jadi Tauhid zati ini ada 5 syaratnya. Yang pertama, subut ahadid, tenapi adat. Sebut dalam hati kita hanya Allah yang Maha Esa, sesuai dengan dasar negara kita Pancasila, Tuhan yang Maha Esa. Jadi tidak ada Allah itu berteman.
Dengan kita pun Allah sebut ahadi ternapi adat, sebut kidam ternapi baharu. Allah itu yaitu tidak mempunyai awal. Allah itu kidam, bersifat kidam. Yang mempunyai awal itu baharu. Jadi makhluk ini sifatnya baharu. Jadi tidak ada makhluk dalam batin kita. Dan ketiga, yaitu thubut zat, tidak ada tasbih. Allah itu zat yang bersifat sempurna, maha suci dari kekurangan. Tidak ada yang menyerupai zat Allah. Zat Allah itu tidak berkaifiat, tidak di atas, tidak di bawah. Zat Allah itu tidak banyak. Itu zat Allah. Zat itu meliputi seluruh alam. Berarti sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Maka Allah bikulli syai'in muhit." Adalah Allah dengan setiap satu itu meliputi. Dan ya, kalau orang di dalam tarekat disuruh berzikir pada kalam, pada roh, terkapi apa, suruh berzikir pada seluruh anggota-anggota tubuh dan suku-suku badan. Allah berarti Allah itu ada pada suku-suku badan kita. Allah itu ada pada anggota kita, pada alam kalkiyah. Allah itu ada pada kalam roh serkafi apa, pada alam uluhiyah. Jadi itu maksudnya Allah itu sebutkan tidak ada tasbih, lemah akal untuk memperdapatkannya, tenggelam di dalam laut hakikat. Itu dikatakan tauhid zat. Jadi tauhid zat ini tauhid orang sufi. Berbeda dengan tauhid orang syariah, orang biasa. Tauhid orang biasa, orang syariah kita tahu Allah dan sifat-sifat Allah. Yang 20 wajib, 20 mustahil, 1 harus. Jadi mengetahui sifat itu adalah bukan tauhid sufi, itu tauhid syariat, tauhid orang awam. Tadi kalau kita katakan tauhid sufi, tauhid zat, itu orang-orang kita, tengku-tengku ulama kita, analim akidah, umum kita tahu. Analim akidah, poloh akidah Ahlussunnah. Hanya ngeken dari ulama-ulama aja, menurut tahu analim akidah Ahlussunnah. Akidah Ahlussunnah itu awal. Kita harus tahu Allah dan sifat. Tauhid zat itu akhir. Setelah kita tahu Allah dan sifatnya, kita dekati Allah. Maka tidak terlihat yang ada kecuali Allah Subhanahu. Itu tauhid sufi. Jadi tauhid sufinya oleh Tengku Aceh, awak MPDT-nya kayak pengolok akidah. Yang dakwaan. Jadi bapu takkan dakwah diikut muka hidup kaku don lagi don. Cuma kamu artinya berarti kubro di halang-halangi. Tadi baru Jasa Jaya lentang pula. Al-Quran mengatakan likullin wijahatun wa muwalliyah fastabikul khairat. Bagi tiap-tiap itu ada arah, ada pendapat. Urung-urung pemadung-dungku di pesantren MPU na pendapat. Kamu nanya, dianya itu tiap-tiap itu ada pemimpinnya. Pendapat itu ada pemimpin, ada ketua haji. Cuma yang diharapkan oleh Allah fastabikul khairat, berlomba-lombalah jalan kebaikan. Jadi MPU berlomba jalan kebaikan. Umpamanya tunggu-tunggu pesantren berlomba aja. Tanya MPDT berlomba, berlomba sih.
Di Tino laporan tadi Sufi Daud juga Tino Kapolseknya kamu adakan dan Kapolsek akan datang direncanakan kan benarnya berlomba-lomba yang kebaikan. Aitama takunu ya'ti bikumullah. Di mana ada kamu datang akan kamu oleh Allah. Di part-part mentong tanya na Allah innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah di atas sesuatu itu ulung yang kuasa. Jadinya aku harap kepada pejuang-pejuang dari tasawuf, yaitu kepada ketua PW dan kawan-kawan berjuang terus, berjuang. Harus berani untuk menyampaikan yang hak. Karena ujung daripada tasawufnya bagaimana supaya dapat mereka beriman kamil, bermakrifat dengan tauhid hakiki, tauhid zat, supaya mereka itu dapat berakhlak, sabar, tawadhu, tahan disakiti, tidak menyakiti, selalu yang memberikan yang baik-baik, dapat melihat orang kelebihan, melupakan kelebihan kita dan hak kita, supaya kita sambung dengan orang, hidup saling melengkapi, berkasih sayang, supaya hanya dapat beribadah, sembahyang, bukan sekedar cara hukum yang betul, tapi harus berfungsi bagaimana khusyuk dalam sembahyang, bagaimana hudur hati dalam sembahyang, bagaimana supaya kita itu istiqamah. Baik tiga go atau mangat ngembu, ayam hana kakek tinggal itu, bunga tengah daju, malam tebah untuk tapi betul. Hana lihat tu mesti katanya benar-benar dapat istiqamah, disiplin dalam melakukan ibadah, dan juga maksiat tidak dilakukan. Jadi kemarin di Pau, Sabtu, itu teka Wali Nanggro Budi dari Rimau. Kami Abu di Rimau dengan dakwah kamu ke-22 orang Kristen masuk Islam. Dan orang Kristen, jadi yang sabu-sabu enggak, yang orang-orang jalanan Abu bersembahyang. Kaget akhlak, mohon dah nak kencang-kencang di. Tadi bayang itu pengaruh daripada ajaran tasawuf. Jadi para jemaah sekalian, hanya karena baik MUI atau tetapi NPU tidak mendalami tarekat, tidak mendalami tarekat untuk mencapai hakikat dan ma'rifat. Karena ulama tanya dalam kitab Jauhar Maknun, abada tarikatus sufiyah yahdi ila martabatil aliyah. Alangkah baiknya tarekat sufi, tarekat yang mengarah kepada hakikat. Sufi hakikat. Pada teman-teman tarekat ini pada hati mana? Anda berjalan hatinya dari alam tazkiyah kepada alam uluhiyah, supaya dia itu mendapat tajalli wujud Allah di dalam hatinya, untuk dia dapat bermakrifat.